Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait materi prinsip manajemen berbasis sekolah dengan anggota kelompok. Pertama, Noviana Nurkhalifah dengan NIM 12207193019. Yang kedua, Arin Riana Dewi dengan NIM 12207193020. Yang ketiga, Aprilia Rizkyani Putri dengan NIM 12207193036. Langsung saja menginjak pada materi pertama, yaitu mengenai pengertian prinsip manajemen berbasis sekolah. Prinsip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Jadi prinsip di sini dijadikan sebagai pegangan awal dalam melakukan tindakan atau langkah selanjutnya. Kemudian mengenai pengertian manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah diartikan sebagai suatu proses kerja komunitas sekolah dengan cara menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan sustainability untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara bermutu. Jadi dapat disimpulkan pengertian prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu segala bentuk asas atau pegangan yang menghubungkan antara hubungan manusia dengan kejujuran dalam bertindak dan juga sebagai landasan manajemen berbasis sekolah dalam cara memajukan mutu pendidikan pada masing-masing lembaga pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip manajemen berbasis sekolah menurut Nurkhalis. Menurut Nurkhalis ada 4 prinsip. Yang pertama ada prinsip ekuifinalitas, yang kedua ada prinsip desentralisasi, yang ketiga ada prinsip pengelolaan mandiri, dan yang keempat ada prinsip inisiatif manusia. Yang pertama, prinsip ekuifinalitas atau equifinality. Nah, prinsip ini tuh berasumsi bahwa terdapat beberapa cara yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan. MBS menekankan fleksibilitas sehingga sekolah harus dikelola oleh warga sekolah menurut kondisinya masing-masing. Walaupun sekolahnya berbeda, tetapi masalah yang dihadapi sama. Nah, cara penanganannya ini pasti akan berbeda antar sekolah lainnya. Yang kedua ada prinsip desentralisasi atau decentralization. Prinsip desentralisasi ini adalah efisiensi dari pemecahan masalah, bukan menghindari masalah. Desentralisasi pendidikan memberikan peluang yang luas kepada sekolah untuk mengolah sumber daya sekolah menurut strategi-strategi yang unik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada prinsip pengelolaan mandiri atau self-managing system. Prinsip ini memberikan kewenangan sekolah untuk mengelola secara mandiri dengan kebijakan yang telah ditetapkan secara kolaboratif. Dengan demikian, sekolah memiliki otonom untuk mengembangkan tujuan pengajaran, strategi manajemen, distribusi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan berdasarkan kondisi masing-masing. Nah, yang keempat ada prinsip inisiatif manusia atau human initiative. Prinsip ini mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis. Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia haruslah selalu digali, ditemukan, dan kemudian dikembangkan kembali. Lembaga pendidikan harus menggunakan pendekatan human resource development yang memiliki konotasi dinamis dan menganggap serta memperlakukan manusia di sekolah sebagai aset yang sangat penting dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Secara operasional, Depdiknas menetapkan prinsip-prinsip MBS menjadi 10 bagian, yaitu antara lain keterbukaan, kebersamaan, berkelanjutan, menyeluruh, pertanggungjawaban, demokratis, kemandirian,
berorientasi pada mutu, pencapaian standar pelayanan minimal, serta pendidikan untuk semua. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan apabila dapat dipenuhi, maka implementasi manajemen berbasis sekolah dapat meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan di sekolah dengan melibatkan sumber daya sekolah dan masyarakat. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari Saudari Arin, masih berkaitan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, di mana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 48 ayat 1 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sejalan dengan amanat tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah pasal 49 ayat 1 berdasarkan kedua kebijakan tersebut, maka prinsip MBS meliputi yang pertama adalah kemandirian. Kemandirian berarti kewenangan sekolah untuk mengelola sumber daya dan mengatur kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi seluruh warga sekolah sesuai peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua adalah keadilan. Keadilan di sini berarti bahwasanya sekolah tidak memihak terhadap salah satu sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya sekolah dan dalam pembagian sumber daya untuk kepentingan peningkatan mutu sekolah. Sumber daya manusia yang terlibat, baik warga sekolah maupun pemangku kepentingan lainnya, diberikan kesempatan yang sama untuk ikut serta memberikan dukungan guna peningkatan mutu sekolah sesuai dengan kapasitas mereka. Lalu yang ketiga adalah keterbukaan. Manajemen dalam konteks MBS dilakukan secara terbuka atau transparan sehingga seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan dapat mengetahui mekanisme pengelolaan sumber daya sekolah. Selanjutnya, sekolah memperoleh kepercayaan dan dukungan dari pemangku kepentingan. Keterbukaan di sini dapat dilakukan melalui penyebarluasan informasi di sekolah dan pemberian informasi kepada masyarakat luas. Lalu yang keempat adalah kemitraan. Kemitraan di sini diartikan sebagai jalinan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat, baik individu, kelompok atau organisasi maupun dunia usaha dan juga dunia industri. Dalam prinsip kemitraan antara sekolah dengan masyarakat dalam posisi yang sejajar, yang melaksanakan kerjasama saling menguntungkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Lalu yang kelima adalah partisipatif. Partisipatif di sini dimaksudkan bahwasanya sebagai keikutsertaan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan sekolah dalam mengelola sekolah dan juga untuk membuat keputusan. Keikutsertaan mereka dapat dilakukan melalui prosedur formal, yaitu komite sekolah atau keterlibatan pada kegiatan sekolah secara insidental, seperti halnya pada saat peringatan Hari Besar Nasional, mendukung keberhasilan lomba antar sekolah, atau mengembangkan pembelajaran. Lalu yang keenam adalah efisiensi. Efisiensi di sini dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya, dana, sarana prasarana dan juga tenaga dengan jumlah tertentu untuk memperoleh hasil yang seoptimal mungkin. Efisiensi di sini juga dapat diartikan sebagai hemat terhadap pemakaian sumber daya, namun tetap dapat mencapai sasaran peningkatan mutu sekolah. Yang ketujuh adalah akuntabilitas. Akuntabilitas di sini menekankan pada pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di sekolah, utamanya pencapaian sasaran peningkatan mutu sekolah. Sekolah dalam mengelola sumber daya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan dapat mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah, seluruh warga sekolah, dan juga bahkan pemangku kepentingan lainnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.